3 pelaksanaan KPD Guarda Jabar ini kita masih masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap diberikan lindungan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan KPD ini sampai selesai, baik yang dilaksanakan secara virtual ataupun nanti ketika kita luring ya, pertemuan terbatas. Alhamdulillah materi tadi yang telah disampaikan oleh Kak Deden dan Kak Didi tentang pengembangan diri pelatih pembina pramuka, yang tentunya materi tersebut membekali kepada kita untuk bisa lebih tampil, bisa lebih percaya diri, bisa lebih sempurna untuk menjadi seorang pelatih pembina. Dan alhamdulillah untuk season berikutnya kakak-kakak akan menerima berbagai ragam dan metode melatih, sehingga dari kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh seorang pelatih pembina harus juga ditunjang oleh skill ataupun knowledge tentang bagaimana memberikan sebuah metode dan teknik dalam pelatihan. Alhamdulillah pada kesempatan ini materi berikutnya tentang ragam metode dan teknik dalam pelatihan akan disampaikan oleh kakak kita, Kak Haji Taufik. Selamat siang dan kita kasih aplaus untuk beliau, tepuk tangan. Waktu dan tempat kami persilakan. Masih Kang Tata, ya. Selamat jumpa lagi Kak. Ya, mudah-mudahan tidak bosan melihat wajahku. Bagaimana wajahmu? Tidak ya. pernah Kak. Selama KPD ini aku tidak melihat keluh kesah peserta. Biasanya paling senang kalau pagi-pagi lihat ada yang belum tidur, apa ngerjakan tugas, keluh kesah. Ya Allah, di mana ada gunting berserakan. Sekarang kelihatannya bersih aja. Hanya semalam juga hanya dengan Kapustika aja. Ya, berdebat segala macam sampai malam, ya, menyiapkan untuk materi ini. Jadi kelihatannya ada kurang, tapi hal itulah kebiasaan baru harus kita terima, ya, membiasakan yang lama kita bukan dihilangkan, tapi dikolaborasi, ya, dipadukan sehingga mewujudkan suatu cara model yang terbaru, ya. Baik kakak-kakak sekalian. Ini mungkin adalah puncak dari nanti salah satu produk yang kakak harapkan kakak sebagai pengelatih, sebagai pelatih. Nah, apa yang harus dimiliki? Sudah banyak pengetahuan yang dimiliki tadi, harus cerdas, terampil, segala macam apa. Kuncinya akan ada, hanya selembar kertas yang berupa entah itu abstrak, entah itu aksesoris, yaitu yang akan dilihat adalah di dalam rencana melatih, ya. Nah, kita akan ada 2 nanti, rencana melatih membina berupa indoor dan rencana melatih praktek yaitu berupa outdoor. Nah, ini tuntutannya. Maka pramuka tadi disampaikan oleh Kak Didi tidak mengenal keluh kesah, ya. Jadi pendekatan metode teknik pelatihan, saya kira alhamdulillah hanya kita menguatkan kembali, tidak harus menggurui, karena pada mayoritas adalah ASN berupa guru. Guru sudah hafal dengan metodologi, ya, bagaimana cara belajar, bagaimana cara mengajar, ya. Memang pada kenyataannya ya itu bervariasi, ya. Jadi bukan yang dikatakan guru baik. Tapi ada guru yang merupakan panutan, ada guru yang bukan panutan, ya. Nah, ini bagaimana mewujudkan yang dikatakan tadi tuntutan Kak Didi, guru yang sifatnya panutan, ya, keteladanannya, sehingga menjadi suatu pedoman, menjadi suatu catatan bagi dia. Oh iya nantinya, ya. Nah, jadi di dalam pendekatan metode dan pelatihan ini nanti kami bertemu adalah 5 jam. Nanti setelah waktu duhur kita berhenti dulu, kemudian soliskan, baru masuk kembali dilanjutkan. Nah, ini nanti kakak akan bersambung, biasanya di sinilah udah kelihatan biasanya dengan Kang Awa melihat peserta tidak tidur, masih gunting sana, gunting sini, cari alat media. Nah, sekarang kita dengan jarak jauh mudah-mudahan nanti bimbingan dan bantuan Peldam serta fasilitas yang diberikan oleh
rekan-rekan kami tempat yang ditempati. Silahkan. Tong ngaririwuh batur. Ya, manfaatkan yang ada. Yang penting tadi adalah tujuannya tercapai. Tapi jangan asal jadi. Ya, tetap harus mempunyai yang dikatakan Kak Didi tadi. Bagaimana menulis yang baik, bagaimana yang profesional, ya, sehingga dikatakan itu adalah kesannya adalah betul-betul up to date. Baik Kakak, ya. Pendekatan dan metode ini teknik pelatihan sama Kak, baik di pendidikan formal maupun non formal, ya. Nanti di dalam RM-nya tidak dituliskan metodenya tapi kalau orang membaca dari RM itu sudah terukur, oh ini adalah proses pembelajaran, ya, di mana akan masuknya metode, di mana akan masuknya pendekatan, ya. Jadi tidak ada istilahnya pelatih pendekar tangan kosong. Ya lah, udahlah kebagian saya we. Atau pelatih spesialis. Ya, abdi mah spesialis undang-undang we dan babari. Atau abdi mah spesialis dari tali temali. Nah, tetap pelatih harus menyangkut memenuhi dari semua aspek. Ya. Dan tidak ada lagi yang tadi dikatakan golongan. Makanya kami mencoba membuat skenario, ya, mendorong yang sifatnya mengingatkan kembali, ya, sifatnya menguatkan, kemudian sifatnya adalah menambahkan. Makanya dari kakak tadi, jangan sifatnya menirukan, ya. Kalau menirukan ya otomatis, kalau contohnya salah, salah semua. Tapi kalau kakak membuat kolaborasi, mana yang dikatakan oleh Kak Awa tadi positif, kembangkan, yang negatifnya buang. Ya, jadi bukan copy paste. Ya, kita lihat, ya, kita mulai Kak Hendra, ya. Nah ini ilustrasinya Kak, strategi pembelajaran, ada metode, ada pendekatan, ya, gabung, ya, dimasukkan dalam satu cawan, nanti akan terjadi, ya, ramuan. Jadi kakak ini menjadi ship, ya, menjadi koki, ya. Untuk apa? Untuk merubah perilaku. Perilaku siapa? Perilaku adalah peserta didik. Bagaimana merubahnya? Ya. Tadi sudah ada dibedakan, ya. Nantinya metode pendekatan sama, baik formal non formal. Ya, dicampur, nanti difilter, barulah keluar nanti hasil yang betul-betul memadai. Ya, lanjut Kak. Nah ini, ya, mengingatkan kembali, pendekatan adalah teori atau konsep yang digunakan untuk mendekati aktivitas pembelajaran tertentu. Ya. Jadi istilahnya sekarang itu dengan teknologi ini, tidak ada yang segala macam dibawa. Atau siswanya jauh, bapak gurunya di rumah bisa. Ya, tapi bagaimana pendekatannya? Sehingga seolah-olah dia ada di dalam kelas. Ya, yang tadi. Bagaimana merubah yang tadi tadi katakan sedikit, sehingga akhirnya berubah. Nah ini nanti akan tersurat di dalam lembaran yang disebutkan persiapan mengajar, kalau itu disebut dengan RPP dulu, ya. Sekarang di sini ada disebut dengan RM, rencana melatih, rencana mengajar, ya, sama, ya, tidak perlu panjang lebar. Ini biasanya paling malas para pelatih ini, padahal tinggal dituangkan aja apa yang disampaikan, garis besarnya aja. Siapa orang yang sudah ada hasil belajarnya di dalam batinnya, di dalam memorinya, otomatis akan terangsang dan akan bersambung. Ya, akibat bersambung dia akan tahu, oh ini arah ke sini. Di mana hasilnya tidak cocok berarti tidak saling menyalahkan. Oh ini penguatannya harus di sini, ini penguatannya di sini. Ya, lanjut Kak Indra. Nah, metode yaitu prosedur untuk menerapkan pendekatan. Langkah runut dari awal sampai pembelajaran. Jadi nanti di dalam
RM itu tidak dituliskan lagi metode, hanya footnote saja di kirinya. Mana metode, mana pendekatan. Tapi itu kalau sudah profesional tidak perlu lagi. Sudah terlihat dari redaksi kalimatnya. Mana yang kalimat bertanya, balik pertanyaannya bebas atau terbatas, mana yang pertanyaannya akan merangsang dari pertanyaannya dengan beberapa metode. Ya, sudah cukup banyak kita metode, ya, metode belajar, ya, kemudian ceramah, diskusi. Tidak selalu ceramah ini baik, diskusi ini baik, yang bagaimana tergantung daripada konten pokok bahasa yang kita tentukan, ya. Lanjut, Chandra. Nah, ini cara praktis, gaya atau bentuk konkret dalam menjalankan metode, yaitu teknik dan model. Ya, ini sudah banyak di kita, ya. CBSA, ya, terus dari quantum learning itu sudah bermacam-macam judulnya sehingga Bapak pelatihnya bingung sih di mana. Padahal adalah cari yang praktis, yang penting daripada tujuan. Nah, yang utama kakak harus perhatikan adalah kurikulumnya. Maka tolong nanti kakak ada waktu senggang, entah sore atau nanti waktu rehat, di-download tentang Sisdiklat, ya, PP nomor 48, ya, mulai dari KMD, KML, dan KPD. Ya, tuntaskan membacanya. Lihat di belakangnya ada, ya, indikatornya. Jangan hanya lihat judul. Nanti kalau lihat judul kakak porsinya akan lain. Ya, ada sebuah cerita, ini realita, Kak. Ya, saya punya tetangga, kemudian anaknya pada hidup di Jakarta. Di sini dia karena orang tadinya pegunungan, dia selalu memelihara hewan peliharaan berupa ayam. Ya, sehingga dalam keadaan pandemi ini dia jarang berkomunikasi, jarang datang. Nah, begitu datang, dia ingin membahagiakan cucunya yang datang. Maka dia mempunyai pemeliharaan yang dibanggakan karena sayang cucunya, kemudian sembelih, yaitu berupa seekor ayam. Nah, disajikanlah kepada cucunya yang baru datang dari kota. Tapi begitu disajikan, begitu makan, cucu-cucunya tidak pernah menengok apa-apa terhadap daging ayam ini. Karena apa? Nah ini, ya. Karena kependekan tadi, ya. Dia selalu setiap hari makannya chicken, ayam yang dibungkus dengan tepung, ya. Sehingga si ibu itu bertanya pada bapak anak itu, anaknya, kenapa ini makanan nenek tidak pernah disentuh? Apakah tidak senang atau lupa lagi? Nah, dengan bijak bapaknya cukup bijak. Kemudian dia membawa ibunya ke belakang, Bu, karena pengalaman yang dulu, kan duka selalu ibu menyimpan tepung di sini. Ada nggak? Ada. Coba itu bawa lagi ke sini, kemudian goreng lagi, bungkus dengan tepung, kemudian disajikan. Ternyata dalam seketika masih di sana, udah tercium baunya, cucu-cucunya ini mengejar ke tempat yang ada baunya. Kemudian dia saling berebutan. Oh, berarti dia sekarang tidak makan lagi ayam, tapi memakan chicken. Nah, ini dari kebiasaan tadi. Nah, ini pun juga sama. Ya. Jadi kalau kakak mengajar masih metode yang lama, ceramah terus tanpa apa, apalagi pendekar tangan kosong, tanpa membuat RM, nah, saya kira esok lusa peserta kursus sehari 2 hari akan makin berkurang, bukan bertambah. Begitu juga nanti hasil produk kursus berupa pembina, lama-kelamaan maka timbullah keluhan. Mereka tidak mau mengikuti kegiatan pramuka. Kenapa? Nah, karena kesalahan yang tadi, secara detail, kecil saja, ya, apa yang harus disajikan dengan yang kenyataan. Nah, ini mungkin juga sama tentang teknik model ini. Lanjut, Kak. Nah, ini, ya, bagaimana pendekatan ini, ya, yang dikatakan oleh Kayana itu yang harus sifatnya adalah humanis. Beda dengan pengalaman kakak dulu waktu siaga, waktu penggalang. Sekarang kakak sudah jadi pelatih, menularkan pada pembina. Nah, itu mungkin berapa bagian yang masih bisa dipergunakan. Mungkin lebih dominan untuk dapat
dikolaborasi, bukan dibuang. Ditangkatkan lagi yang tadi. Tidak senang daging ayam, tapi kalau daging ayam sudah dibungkus dengan tepung, maka dia dimakan. Ya, nah ini yang harus kita pikirkan. Ya, jadi kalau sekarang dulu kakak camping kemana saja mudah mencari tempat, sekarang insya Allah kakak akan mendapatkan suatu kesulitan. Ya, dulu kakak ada anak yang merayap basah, sekarang jangan sekali-kali. Itu bisa hubungannya dengan masalah HAM. Jadi perhatikan, ya, karena kita punya tujuan. Orang di bawah pengertian tetap dilihatnya dari faktual. Makanya di dalam metodenya, pendekatannya bagaimana yang humanis, ya. Jadi teknik-teknik ini banyak sekali yang kita bisa miliki, ya. Dan sekarang dengan teknologi yang canggih ini sudah cukup banyak. Kakak aja mengikuti ini kan tadi sudah cukup. Ada yang langsung dites, ada apa? Nah ini sesuai dengan materi. Tidak semua materi yang diberikannya harus dites. Ada yang sifatnya membekali, ada yang sifatnya menguatkan, ada yang harus dikuasai betul-betul. Ya. Nah ini nanti tertuang di dalam kakak membuat media, nah, dituangkan lagi di dalam rencana melatih. 2, membina dan melatih. Ya, membina adalah memberikan materi, kemudian melatih adalah mengerjakan keterampilan berupa kepramukaan. Ya, tinggal dilihat saja di dalam sisdiklatnya. Ya, kemudian berikutnya. Nah, kita lihat perbandingannya, Kak. Ya. Pembanding pendekatan pembelajaran, ada yang disebut dengan structural learning, ya, experimental learning, dan active learning. Nah, ini mana yang akan dipakai? Ya. Waktu kita membaca RM akan jelas, oh ini harusnya active learning. Kenapa pakai structural learning? Nah, ini makanya pengetahuannya harus dimiliki. Sama, Kak. Di pendidikan formal juga, bagaimana yang disebut dengan structural learning. Ini hanya bedanya adalah pokok bahasanya aja. Ya. Jadi waktu structural learning adalah penanaman konsep, maka experiential learning lebih harus melakukan dengan praktek langsung. Active learning adalah penanam konsep dalam praktek. Nah ini. Nanti mana? Ya, kakak tinggal memilih. Nanti kakak oleh Peldam akan dibagi beberapa judul untuk membuat RM. 1 untuk membina, 1 untuk melatih praktek. Ya. Ingatkan kakak nanti pesertanya adalah bukan peserta didik, tapi orang dewasa. Nanti akan ditransferkan, diimbaskan kepada peserta didik. Jadi kalau mengimbaskannya salah ya otomatis. Ya. Structural learning, praktek. Kalau experimental learning-nya adalah observasi dan refleksi. Maka active learning adalah paparan hasil. Nah, kemudian structural learning-nya adalah simpulan. Experimental learning-nya adalah aplikasi implementasi. Kemudian active learning-nya adalah simpulan. Nah, kakak silakan memilih nanti ya. Setelah kakak menerima judul, kakak lihat di diklat. Di belakangnya ada beberapa indikator dari tujuan ini apa yang harus dicapai. Kalau di forma adalah ada standar kompetensi dan ada kompetensi dasar. Ya, sama, Kak. Ya. SK-nya apa, KD-nya apa. Nanti kakak tinggal menggunakan pendekatan yang mana. Kemudian baru muncullah metode. Ya, tidak semua praktek akan berhasil. Ya, sama dengan pengalaman kakak-kakak sekarang menerima materi di sini. Ya, semua menggunakan ini karena jaraknya jauh. Sebenarnya tidak perlu menggunakan alat komunikasi yang lain kalau secara langsung, bisa langsung praktek. Ya, nah ini juga kakak nanti harus menyisihkan bagaimana RM ini kalau daring. Dan bagaimana kakak juga membuat yang secara
during. Ya, kedua-duanya harus jalan. Jangan karena tidak ada apa, keluhan, anaknya tidak punya HP, tetap dipaksakan daring, ya tidak akan nyambung. Padahal ketentuannya nyala daring, tapi dilaksanakannya during. Tidak akan nyambung. Ya, jadi ini adalah keberhasilan kakak-kakak nanti di dalam puncak kursus pelatih dasar. Ya, ini yang dituntut. Ya, bukan saja daripada pengetahuan, tapi juga keterampilan. Ya, dan biasanya kebiasaan yang kurang baik selalu menirukan. Nah, ini yang salah. Ya, jangan menirukan kan. Ya, RM yang sudah abad mana masih ditirukan, cobalah. Nanti tinggal dirubahnya di pendekatan dan model. Ya, semua bisa dilaksanakan. Ya, lanjut Kak Indra. Nah, ini pembelajaran terstruktur, structured learning. Ya, ada yang diterangkan dulu, tanya jawab, penugasan, simpul. Mungkin Kakak dapat melihat daripada para pelatih yang menyajikan. Ya, nanti yang disebut dengan pembelajaran terstruktur. Ya, nah ini akan terlihat dari pokok bahasan. Jangan lupa dalam pokok bahasanya di halaman akhirnya ada, ya, ada bagian yang betul-betul harus dikuasai. Ya. Kalau di sini di Siktiklat disebutnya adalah kisi-kisi. Ya, itu. Jadi jangan hanya melihat judul supaya kakaknya akan mudah, ya. Sebab pengalaman belajar di siswa sudah ada. Tinggal dari jawaban kakak tinggal menguatkan lagi. Baru dites lagi dalam bentuk penugasan, tinggal menyimpulkan, ya. Biasanya selalu muncul di masyarakat ada yang disebut dengan tali santri, punten Kang Awal. Tali santri adalah tali simpul pangka karena nalina teu benar disebutnya tali santri. Ya. Karena pada harusnya simpul pangkal. Ya. Siap-siap bingung karena mungkin waktu dulu menalikan, oh santri mah tara milu pramuk, padahal ayeuna mah cukup dominan, ya, material alia. Ini hanya anekdot orang-orang tua dulu, ya. Kemudian cara yang lain. Ini yang terutama yang dapat terukur adalah aplikasi-aplikasi di masyarakat. Ya. Ini kakak-kakak, kalau kakak memiliki pengetahuan ini, tidak ada haramnya sih Kang Awal dianggap di pendidikan formal, kemudian kakak sebagai guru. Atau metode ini bisa juga kakak dipakai, mungkin jadi mabigus. Waktu rapat dinas dengan anak buah, silahkan. Ya, tidak ada salahnya. Waktu mau rapat dinas ada SPRING dengan alat pramuka, boleh saja. Kan hanya beberapa menit. Ya, ini sebagai inspirasi aja. Jangan kok ini bisa dimanfaatkan formal, boleh. Jadi kepala desa boleh. Jadi RT mau rapat biar ada yang hadir, boleh. Wih, resep dengan partai ayeuna manaon. Begitu memeh rapatnya aya kaulinan heula, oleh-oleh. Jadi oleh-olehnya bukan berupa makanan, tapi adalah satu permainan. Jadi ulah Agustusan teh ngan balap kalereng we make naon? Pakai sendok. Tapi cobalah cari yang betul-betul inovatif yang mengandung unsur pendidikan, ya. Lanjut Kak. Ya, nah ini active learning. Ya. Nah, ini penugasan, penjelasan, pendalaman baru simpul. Nah, itu bedanya nanti, ya. Dengan yang tadi. Ya. Antara berstruktur dengan after learning, ya. Jadi bukan biasa batang mengatakan cur Kang Didi manaon cenah Kang Tata CBSA, cur budak sina anteng. Semua juga bagus, Pak. Tapi kalau mau membacanya separuh ya akan ada anekdot, ya, plesetan. Karena orang mau melaksanakan teu mampu dan dilaksanakan apa-apa, jambilnya seperti itu. Ya. Jadi penugasannya bagaimana? Penjelasannya bagaimana? Pendalaman bagaimana? Sehingga orang yang menerangkan akan mudah, ya, tidak sulit, ya. Tapi ingatkan, pada pokok bahasan kisi-kisi ada yang sifatnya nanti informasi, ada yang penguatan, ada yang harus
jelas-jelas dimanfaatkan. Ya. Kemudian langsung ya. Dora. Pembelajaran Aya deui Dora. ya. Dora biasanya, ya. Ini biasanya Profesor Lena ya Dora. Padahal tidak Dora, sebenarnya Dora itu adalah laksanakan observasi, refleksi, aplikasi. Jadi Dora itu nggak tahu singkatan dari mana, ikutin aja Dora aja, ya. Pembelajaran dari pengalaman ini, ya. Ini biasanya orang pelatihnya baru tahu, padahal pesertanya sudah tahu, akibatnya dia pendodoran, ya. Untuk nate jawaban nate baru balentor ke mana meni, ya. Nah ini, ya. Jadi mana yang dapat dilaksanakan, baru observasi, refleksikan, baru aplikasikan, ya. Ini banyak-banyak adalah tentang terapan, ya, pengetahuan terapan, ya. Contohnya yang paling mudah adalah penjernihan air. Kakak ulawakan rangkeun kieu, laksanakeun heula we, sebab sudah banyak di masyarakat tentang penjernihan air. Baru diobservasi bagaimana, observasinya tidak harus datang ke rumah-rumah, anak suruh berdongeng, baru refleksikan, nah baru aplikasikan. Yuk paling baik teh seperti ini, contohnya seperti depot isi ulang, ya seperti itu. Kenapa dia bisa air itu bisa diminum? Tapi kalau yang saya buat tidak bisa diminum, ada apa? Nah ini pengetahuannya. Jadi jangan kakak langsung memberikan cara penjernihan air, padahal anak sudah melakukan. Akibatnya nanti kakak akan terteter. Nah ini hati-hati dengan orang dewasa, ya. Jadi bukan menggunakan pedagogik, juga menggunakan andragogi, ya. Ini nantinya. Tidak semua juga dilaksanakan. Nanti misalkan keseimbangan, berjalan di tambang, langsung laksanakan. Nah salah. Ya, jadi mana yang cocok tentang model ini? Ya, kemudian juga mungkin seperti menaksir, ya, atau penjelajahan, berangkat ke kayak kasasar karena refleksi. Tidak seperti ini. Jadi ada beberapa teori sesuai dengan pendekatan yang tadi. Ya, itu tentang Dora. Ya, kita lihat, ya, metode menggunakan scouting method. Ya, nah ini ada alam terbuka, ya, sistem satuan terpisah, ada kehadiran orang dewasa, ya, penghargaan tanda kecakapan, kiasan dasar, kegiatan menarik dan menantang, giat berkelompok, ya, belajar sambil melakukan, pengamalan kode kehormatan. Nah kegiatannya bagaimana? Ya. Nah ini sesuai dengan pertanyaan kakak-kakak, mulai dari PPDB, ingin ada pengakuan supaya dia status sosialnya berubah. Kemudian dari hal-hal yang sosialnya cukup riskan, tentang TPOD, penghargaan, tanda kecakapan, tentang Pramuka Garuda, ya. Kemudian kehadiran orang dewasa, ayah hadir punung, dan bagaimana. Nah ini pendekatannya bagaimana? Ya. Strateginya bagaimana? Metodenya bagaimana? Ingat kakak nanti waktu kakak melatih tidak semuanya adalah di KMD. Mungkin ada KO. Ya, mungkin ada kegiatan yang lain yang memerlukan sosok kakak sebagai pelatih. Perhatikan audiennya, apa yang disampaikan oleh Kak Didi tadi. Cara menulisnya. Jangan menyinggung, apalagi menghindung syarat. Ya, makanya itu perlu ada suatu persiapan, ya, persiapan yang betul-betul adalah matang, ya. Oke, sampai sana ada yang ditanyakan? Ada Kak. Ya, Saya, Kak. silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Budiman dari Sumedang, Kak. Terima kasih Kak, luar biasa baru tahu ya tentang materi seperti ini. Kak, luar biasa pokoknya. Pokoknya acungkan jempol Kak. Terima kasih. Nah, pertanyaan pertama Kak,
saya pernah ikut pelatihan waktu dulu di Kuningan, yaitu tentang RPL, Kak. Apakah RPL dengan RM itu sama, Kak? Tidak waktu itu ya. Hampir sama, maksudnya RPL itu sama dengan rencana pembelajaran RPL lah, RPP kalau di sekolah. Terus yang kedua, Kak, tadi yang Kakak dijelaskan ada beberapa jenis-jenis pembelajaran dari mulai terstruktur, pembelajaran aktif, pembelajaran dari pengetahuan ya, kalau tidak salah. Nah, di sana pasti jenis-jenis pembelajaran itu ada kelemahan dan kelebihan, Kak. Pasti ada kelemahan dan kelebihan. Kalau menurut kalau dilihat dari kelemahan dan kelebihan. Nah, kira-kira supaya kita bisa memahami langsung terjun ke peserta didik, kira-kira metode pembelajaran yang bagaimana yang kira-kira pas buat kami gitu, buat saya gitu nanti di pembelajaran. Karena di sini kan online. Saya pernah pembelajaran secara online, Kak, dari mulai upacara pembukaan materi sampai upacara penutupan latihan. Tetapi anak-anak masih tetap kurang dipahami gitu ya. Soalnya gini, Kak, kalau misalkan contoh saja, kalau materi terlalu lama, otomatis anak-anak nanti akan bosan, Kak. Akan bosan, termasuk pembelajaran seperti itu. Nah, dari jenis pembelajaran terstruktur, aktif, dan pengetahuan dari pembelajaran dari pengetahuan, kira-kira trik yang paling oke, yang paling bagus buat anak-anak peserta didik ya khususnya menerima kita, supaya kita diterima gitu. Kira-kira yang bagaimana, Kak? Hatur nuhun, Kak. Terima kasih. Makasih, Kak. Siapa ini? Kak Arif ya. Nah, logiknya Kang Arif, ya logikanya. Kak Arif mungkin pakai kendaraan, entah motor, entah mobil. Pakai, Kak. Pakai. Suka pakai kan? Ya, suka pakai, Kak. Nah, bagaimana Pak Arif waktu menggunakan motor atau mobil? Apakah begitu langsung keluarin langsung belenyeng? Tidak, atau Kak. Mobil itu dipanaskan dulu? Dipanaskan dulu. Nah, kenapa harus dipanaskan? Yang pertama barangkali mesinnya supaya jadi dari mulai kan itu pagi-pagi itu biasanya dingin ya, kita nyalakan dulu gitu ya, diinikan dulu, dipanaskan dulu biar kepada kendaraan itu tidak cepat rusak. Oke, dipanaskan. Kenapa dipanaskannya nggak pakai api dibakar dari bawah? Tidak. Jadi harus nyalakan mesin. Tidak, Kak, tidak dibakar oleh api. Ya, kenapa? Why? Karena alat yang sudah ada di sana. Nah, itu, gitu, Pak. Jadi istilah dipanaskan harus dikolaborasi. Jadi dipanaskan dalam arti semua komponen ini sudah bisa jalan. Ya, istilahnya dipanaskan. Padahal semua yang ada di sana karena sistem. Ya, kalau olinya tidak naik, kemudian businya tidak mengapian, nah ini, maka istilah sehari-hari disebut dengan pemanasan. Ya, sudah panas berarti semua sudah ready. Nah, itu kan logikanya. Sehingga lama kelamaan sana dipakainya enak kan? Jadi kalau begitu dipanaskan ketahuan, oh ini gerejat, pasti busi. Itu kan logikanya ya. Kiasan dasarnya ya. Paham, Pak Arif? Ya, Pak. Oke. Paham, Pak. Nah, sekarang di pembelajaran apa? Pertama kakak sebagai mempelajari dulu struktur kurikulum. Ya, kisi-kisinya, materinya. Dari sana kakak baru menentukan pendekatan. Oh ini. Barulah tertuang di dalam metode. Sudah tertuang metode, baru kakak akan tampil di depan peserta didik atau di pelatih, maka kakak dibuatkan dalam bentuk RM. Ya, tapi kalau kamu begitu buat RM tanpa mempelajari tadi adalah kisi-kisinya, insya Allah yang tadi. Bagi kadit budaknya bagi loyo we, maka selalu muncul pelatih idaman, guru, karena dia sudah tahu. Yang tadi kan, logika yang tadi. Kenapa daging ayam ini tidak dimakan oleh cucunya? Pendekatannya salah kan? Harusnya pakai apa? Dibungkus dengan bumbu. Tepung. Tapi kalau dibungkus dengan tepung otomatis kan melalui satu proses, karena si nenek tidak tahu apa yang menjadi kebiasaan anak itu. Ya, itu yang harus dipahami oleh kakak. Ya, jadi kakak pertama, kenapa demikian? Refleksi. Ya, yang tadi mau menggunakan metode yang mana? Pengetahuan itu yang dimiliki. Oh, ini cocoknya ini. Sebab dalam proses pembelajaran tidak begitu sekaligus. Yang dikatakan tadi motor dipanaskan. Kenapa?
bukan dipanaskan. Kenapa tidak dibakar aja? Atau dibanjir dengan air panas? Bukan itu. Semua komponen yang ada di motor ini sudah bisa berkomunikasi. Ini pun juga sama. Kakak yang akan memberikan pelajaran, anak yang menerima, oh kira-kira apa seleranya. Ya, itu Kak. Ya Pak. Dapat masuk Kak Arif kira-kira? Atau Ya, mau bingung? masuk Pak. Ini mengenai RM Kak. Mengenai RM saya baru, apakah sama dengan yang tadi diutarakan oleh saya, RPL? Sama Kak, sama dengan skenario, sama dengan RPP. Dengan sekolah. Kakak guru bukan? Saya guru Kak. Kakak guru bukan? Guru Kak. Ah, itu ada RPP aja dilihat. Tinggal dilihat modelnya. Baju sekarang. Sama enggak? Sama. Apa? Baju sama enggak? Beda kan? Gimana Baju Kak? sama atau beda? Baju. Baju. Yang India sama dengan Indonesia? Beda Kak. Orang Arab sama enggak? Beda Kak. Beda. Tapi semua pakai baju. Tapi tujuannya apa? Pakai baju. Menutup diri, menutup badan. Modelnya beda-beda. Tujuannya sama. Tadi kakak ini supaya masuk, harus dikaji dulu. Ini kira-kira cocoknya pendekatannya apa, alatnya apa. Nah ini Kak, maka tadi kakak bukan ke peserta didik, tapi kakak terhadap orang dewasa. Makanya perlu persiapan. Sehingga kakak hari ini diinformasikan, ini yang harus dikuasai, ini pengetahuannya kan jeli. Nah itu tinggal nanti dipilah-pilah mana yang diperlukan. Sebab kalau semuanya diberikan tidak mungkin 9. Tadi LPK sama Kak. Ya, dengan pendidikan formal juga. Ya. Kakak waktu kuliah berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun? S1 4 tahun. Pendidikan, kuliah S1 4 tahun, Pak. Ya, berapa pembelajaran, berapa SKS itu? Coba lihat bobotnya. Itu guru. 150, Pak. Nah, tinggal di sana. Itu harus kita kepeka ke sana. Kenapa ini besar, ini kecil? Ya, sama dengan sekarang ekstrakurikuler wajib ke pramuka jalan enggak? Insya Allah ya Kak, hidup enggak, mati enggak ya. Tapi kalau lihat identifikasi di rapot apa? Ada kan? Kalau dikejar ya udah dilaksanakan. Karena apa? Senang dia, karena dia belum menguasai. Kira-kira apa ini tujuannya kemana? Siapa yang tahu itu pramuka itu camping, tepuk tangan, jalan-jalan, sorak-sorai. Padahal itu adalah apa? Metode. Itu pendekatan. Oh pramuka mah tiap menang juara pasti diberi naon? Hadiah. Entah itu permen apa. Itu adalah reward sesuai dengan penghargaan bagi orang yang berprestasi. Nah ini Kak. Jadi kakak waktu itu silakan itu nggak akan ada haram. Ya, jangan membebankan pada kakak. Hanya pengakuan kehadiran orang dewasa. Ya, membimbing secara tidak langsung. Itu Kak Arif yang dapat sampaikan? Ya. Siap, Kak. Nanti kakak akan ketemu waktu kakak menyusun RM. Saya titipkan ke Kak Arif, jangan menirukan. Siap, Kak. Baca teorinya, tuangkan. Mau benar, salah, beranikan. Sama dengan waktu Kak Deden atau Kak Didi menyiapkan tentang cara menulis. Bagaimana Irhari menulis ini? Apa yang paling sulit pertama? Pembukaan. Kesananya pasti. Ya, siap, Kak. Cukup, siap, Kak? Ya, siap, makasih. Terima kasih, Kak. Ya, silakan masih ada? Kak Taufik. Ya. Kak Taufik. Ya, silakan Kak. Kak Rizky. Kak Rizky, silakan. Bismillah, Assalamualaikum Panjang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat luar biasa materi yang disampaikan oleh Kak Taufik terkait dengan bagaimana teknik atau metode dalam melatih ini. Cuma tentunya kadang-kadang yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana mempersiapkan hal itu sehingga menghasilkan apa yang ditujukan. Mungkin sebenarnya klasik ya permasalahan dalam melatih ini yaitu bagaimana menghidupkan suasana kegiatan kepramukaan itu senantiasa dalam kondisi yang apa istilahnya itu take and give gitu, artinya ketika ada pemateri atau pembina menyampaikan materi kepada peserta didik semuanya itu bisa respon seperti itu. Dan mungkin yang menjadi pertanyaan buat saya pribadi, tentu juga mungkin yang lain juga, kira-kira kalau misalkan kan setiap anak peserta didik itu memiliki perbedaan dalam hal mungkin sosial atau mungkin intelektual seperti itu, termasuk dalam emosional ketika mengikuti kegiatan pramuka.
ada yang betul-betul suka pramuka, ada yang memang terpaksa karena memang harus ikut pramuka gitu. Untuk menyamakan ritme atau paling tidak mensejajarkan mereka dalam memahami kegiatan pramuka ini, ada kegiatan yang menyenangkan untuk mereka gitu. Kira-kira pemahaman apa yang perlu kita berikan kepada mereka sehingga pramuka sesuai dengan ungkapannya Scott is jolly game. Pramuka adalah permainan yang menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Banjar. Kak siapa nih? Kak Riki ya. Nah ini saya ingatkan ke Kak Riki, dari awal kita diawali dengan apa Kak? Upacara pembukaan. Kemudian pertama kali action adalah dinamika kelompok. Tujuannya apa? Ya. Ini bagi pertama menyelesaikan masalah. Nah, oke. Kakak guru kan? Guru, betul. Nah, di sekolah biasa ada pretest dan post-test. Post-test. Ini akan ketahuan. Oh, tidak terburu. Begitu masuk sudah ada PPDB. Apa? Seleksi siswa baru. Berarti ketahuan kan? Mana dari ranking pertama kedua. Kita tidak melihat itu hasilnya resmi atau apa. Udah. Bagaimana kita mengelompokkan. Ya, jadi pertama kita tahu dulu bagaimana kondisi audien, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Jangan takut kakak capek, kakak cobakan perencanaan. Oh ini, ya cobakan. Makanya di dalam RM ini tidak baku. 10 yang tahun bertemu lagi tidak kak. Rekan-rekan biasanya RM-nya disamakan aja. Emang semua sama? Emang semua orang senang daging ayam? Tidak, saya senangnya chicken. Ya, jadi kalau kakak nanti sekali-kali main dengan belakang awal di Mankoci, di sana ada Cirende. Nah, itu orang bisa membuat sampe singkong 1000 judul. Jadi kalau kakak di sana senang singkong enggak, tapi begitu yang dimakan apa? Singkong berupa apa? Ada yang berupa tape, ada yang berupa keripik. Nah, dari sana. Kakak juga sama. Nanti kakak sebagai pelatih sebelum nyerem bisa mengasumsikan. Ya, mengasumsikan. Oh, kira-kira ini. Kakak kan nanti tidak ketemu dalam satu kali. Atau kakak punya waktu, makanya saya menyarankan kepada para calon pelatih ini, begitu kursus dibuka, dia tetap standby. Oh, akan ketahuan mana yang agresif, mana yang tidak agresif. Inilah. Makanya nanti waktu kakak memberikan materi, maka dia sudah punya mana yang menjadi peserta sasaran. Mana yang tidak perlu. Oh ini perlu pengamatan, ini perlu penguatan, ini perlu pelayanan khusus. Nah ini. Jadi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi tentang pengetahuan, itulah menjadi catatan. Ada yang harus diketahui, ada yang harus dikuasai, ada yang harus betul-betul diaplikasikan. Ya. Nantinya, karena kakak ini adalah calon pelatih, ya. Jadi begitu kakak mau nanti mendapat tugas, oh kira-kira apa? Asumsikan aja dulu, kak. Biarpun dalam praktek ini adalah peer teaching atau real teaching, nah, nanti akan peer teaching atau real teaching, kakak, real teaching. Apa bedanya kak, real teaching dan peer teaching? Kalau peer teaching biasanya berhadapan dengan anak didik yang suasananya kebanyakan materi ya atau teori. Nah kalau teaching ini prakteknya langsung keterampilan. Nah ini kak yang harus dipahami ya. Jadi seorang pelatih harus tahu kalau teaching itu adalah latihan mengajar, maka audiennya tidak ada. Mungkin berupa teman, tapi juga kadang-kadang sudah disetting, tidak boleh bertanya yang lain. Tapi kalau lead teaching kakak langsung dengan subjeknya langsung. Ya itu, ya makanya nanti kakak belum melakukan ke lapangan, dicoba dulu dengan melalui pendamping. Oh ini nanti akan ada feedbacknya, ya. Bagaimana kan sudah tadi membuka kalimat, membuka pembukaan bagaimana menyusun ini. Nah ini, ya. Jadi bukan saya tidak bisa menjawab, tapi hanya itu dari pengalaman-pengalaman yang tadi, ya. Jadi bagaimana kita menyusun dari RM ini secara garis besarnya akan terlihat. Ya, jadi ini akan dilaksanakan secara peer teaching, bohong-bohongan padahal tidak bohong. Audiennya adalah teman kakak sendiri.
tidak 48, mungkin hanya 4 orang atau 5 orang. Nanti ada teman yang mengoreksi. Ya, apa yang menjadi kekurangan sesuai dengan RM yang kakak buat. Maka RM yang kakak buat kalau bisa ada kapasitas yang lain, bukan dibuat 1 lembar, mungkin rangkapnya rangkap 3 atau 4, supaya yang mengamati melihat nanti. Ya, langkah demi langkah akan terlihat, oh ini kurangnya. Ya, itu jadi feedbacknya. Ya, Ya, siap, udah Kak. cukup Makasih, Kak. ini. Ya, Ya, jadi cukup, saya Kak. tidak memberikan secara seperti orang masak nasi goreng. Cikul, Ya. bawang, Ya. kuning, rebas. Tapi dia inginnya pedas, tambah lagi, tambah. Kan bermacam-macam. Jadi nanti, makanya ingatkan kembali, ini adalah puncak dari kakak, pasca kursus, nanti terukur di dalam membuat rencana melatih dan rencana membina. Ya, ini bobotnya tersendiri. Ya, nantinya. Ya. Kan selalu muncul, Kak. Orang intelijensinya tinggi tapi berbicaranya beb-beban. Orang kadang-kadang pengetahuannya tapi bicaranya sebagai negosiator, ada sebagai motivator. Nah ini, ya kita ingatkan, merubah peserta KMD ini menjadi yang tidak tahu menjadi tahu, terutama yang utama adalah bagaimana merubah perilaku yang tadinya tidak senang menulis menjadi senang menulis. Ya, jadi ini nantinya, ya tentang apa yang dikatakan tadi, kira-kira jatuhnya bagaimana, kita tentukan. Makanya RM ini tidak abadi. Ya, RM itu akan kakak tampil susun sesuai dengan kondisi. RM kami di sini dengan RM yang tetap muka akan berbeda. Ya, karena akan kemungkinan harus menghitung bagaimana sinyal dapat sampai atau tidak, bagaimana kalau ada treble, kira-kira pendekatannya bagaimana, metodenya bagaimana, sehingga tetap interaksi harus berjalan. Ya, paham mungkin Kak ini? Banjar, halo? Ya, terima kasih, Kak. Atau mudah-mudahan terima sudah kasih, puas? Atau masih kurang? Cukup. Terima kasih, Kak. Ini bekal bagi kakak ya. Ya. Ya, silakan Kak. Aida. Suaranya nggak kedengaran Kak Ida? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan tadi tentang pelaksanaan latihan yang tadi kakak jelaskan, yang mestinya materinya itu adalah offline atau tetap langsung, tapi karena keadaan akhirnya kita laksanakan dengan daring. Mengapa? Sebab Kakak bisa dibuka dulu maskernya biar jelas. Iya ya, maaf. Karena tidak semua, ini kita tujukan ke gugus depan ya Kak ya. Contohnya yang ada di saya itu ada wali murid tidak mengizinkan anaknya untuk keluar rumah, apalagi ke sekolah. Nah, itu bagaimana Kak solusinya? Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Kak Ida Depok. Ya, jangan memaksakan kehendak Kak. Ya, saya dengan kawan-kawan selalu mengatakan kegiatan ini adalah ulah ngorek-ngorek borok, orang tang awal begitu. Jadi yang luka kemudian dikorek-korek, nanti akan kena terasa sakit. Kalau kakak merencanakannya adalah daring, ternyata orang tua menolak, apalagi during. Nah, kakak daringnya ditingkatkan. Mungkin sekarang sudah banyak dengan TikTok. Misalkan pokok bahasanya apa? Selama daring kakak pilih yang sifatnya nanti harus tatap muka, tinggalkan dulu. Sambil menunggu batas tertentu yang bisa diikuti oleh anak. Misalkan dia tentang belajar sejarah gerakan pramuka, dia mengenal macam-macam hewan, mungkin bisa daring. Ya, nanti dikirimkan lagi melalui Google Room. Ya, anaknya kan tidak datang. Ya, yang jadi masalah bagaimana kalau anak ini tidak punya alat komunikasi. Nah, itu yang paling sulit. Kalau fasilitas yang itu sudah memenuhi, tinggal merubah pendekatan aja Kak dan metodenya sehingga apa yang diharapkan itu akan tercapai. Ya, sebab kalau dibiarkan nanti anak ya seperti yang sekarang orang berkuar kapan, padahal karena kesalahan pembacaan aja. Ya, harusnya daring, malah ini luring. Ya, sehingga anak ini mengerjakan tugas dikirimkan lagi, bukan ke sekolah, ada pos lagi, ya teknisnya ke orang perwakilan orang tua, dari orang tua dikirimkan ke sekolah. Nah ini juga sudah salah.
Ya, tetap kan dia keluar. Jadi batasan-batasan itulah jangan dipaksakan, Kak. Ya, 3 kita sebagai pelatih nanti melakukan ambil strategi yang kira-kira betul-betul memadai, tujuan tercapai. Ya, jangan memaksakan kehendak. Ya, semua materi bisa. Jadi kalau misalkan dia akan kakak sifatkan misalkan untuk penggalang ramu berapa mata kegiatan yang bisa dilaksanakan during mana, yang melaksanakan daring mana. Tapi during juga seperti tali temali. Bisa dilaksanakan di rumah dengan bantuan teknologi. Ya, coba Simpu bagaimana hasilnya dia buat, gambar, kirimkan. Sama dengan yang sekarang. Dan kakak dapat mendengar sendiri kemarin. Laporannya ditulis atau di apa? Nah, ini kan hal-hal yang di luar itu merupakan keluhan. Jadi keluhan-keluhan anak ini jadilah alasan. Buatkan. Ya, nanti pada waktu kesempatan tatap muka berupa daring silahkan. Nah, itu perlu ada satu pemahaman. Ingatkan, pendidikan pramuka memperhatikan apakah usia, kesehatan, jasmani dan rohani. Nanti kakak juga suruh melatih di SLB akan lain lagi. Ya, yang pelayanan apa khusus dengan KMD yang di MI akan lain lagi. Jadi bervariasi. Makanya RM-nya itu tidak satu. Pasti ini versi. Yang tadi Kak, logikanya jalan nggak Kak? Yang tadi nenek akan ngasih apa? Daging ayam. Kenapa tidak dimakan? Karena tidak, hanya sedikit aja kan? Tidak dibungkus dengan ya. Kakak pergi ke Cirende, Cimahi, cari di sana kakak tidak. Tapi kalau ke sana kakak pasti makan makanan siapa? Padahal itu dari siapa? Dari singkong. Singkong dirubah terus orang motivasi. Kalau dalam istilah UKM itu adalah daur ulang. Ya, daur ulang. Nah ini ya kesalahan biasa pada pelatih di lapangan. Kalau ada rekaman apa RM, nah ini karena terkontaminasi oleh pendidikan formal, di mana ada segelintir orang yang mendistribusikan jasa dalam bagaimana tidak harus membuat RM, ini aja dipakai, padahal belum tentu. Ya, yang sederhana misalkan kakak mungkin ibu guru kan, bukan kakak, Aida SD SMP, ya, guru ya. Nah coba lihat Kak, guru SD misalkan ya, lokasinya di Depok. LKS-nya dari Jawa Tengah. Ibu kota Jawa Tengah adalah di Depok, diajar. Paling yang ada tuh ibu kota Jawa Barat mestinya itu kan. Jadi kadang-kadang tapi yang dilihatnya kan faktor bisnis. Nah ini. Jadi tidak sesuai dengan metode dan pendekatan. Ya. Itu secara sadar tidak sadar. Jadi kalau orang ditahan, wah itu mah tukang bagian. Nah itu kan. Jadi konotasinya lain. Jadi hal inilah kakak kalau tidak bisa dengan ini, solusinya dengan ini. Makanya ada disebut dengan analisis konteks. Apalagi kalau kakak menggunakan analisis SWOT lebih jauh lagi. Silakan aja pakai Kak. Ya, itu kakak sebagai guru bisa juga dipakai sebagai bahan untuk penelitian tindakan. Ya, kakak sebagai status sosial berubah lagi. Ya, jangan nanti terpengaruh orang lain. Jadi kakak setelah ini pengetahuannya bertambah, aktivitasnya bertambah. Ya. Jangan dari dulu pembina pramuka terus aja pembina pramuka, nggak naik. Nah sekarang kakak sudah jadi pelatih, nanti formanya ada, silakan pengetahuan yang ada dipakai, lihat konten materinya di mana. Kakak jadi pimpinan silakan pakai, Kak tidak akan mengharamkan. Itu mungkin Kak yang dari Depok ya. Jadi jangan memaksakan kehendak, cari solusi. Kakak bisa berkomunikasi dengan yang lain. Bagaimana tempat ini? Kirim, coba dianalisa. Oh, kira-kira cocok. Tidak langsung sekaligus, Kak. Tidak ada yang bisa jitu, Kak. Selain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Semuanya sama. Kalau di dalam medis disebut dengan diagnosa, Kak. Di pendidikan juga sama, ya. Penelitian, ya, analisa baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Ya, itu nantinya. Ya, mudah-mudahan tidak puas, Kak. Atau nah itu logika berpikirnya jalan aja ya. Jadi jangan digandrungi dengan masalah malas, apa side effect-nya ada, side effect-nya ada Kak. Apa yang kita lakukan dengan ukuran standar dengan keridoan kakak, insya Allah pasti ada side effect baik sosial
maupun sipilnya. Itu Kak. Tapi kalau kakaknya menenghal, insya Allah, eta mah penyakit guru tahun 70, tahun 60, yalah penyakit apa? Zaman kakak mah itu Kak, rek ngomong tuh bisa, rek menambah pengetahuan tuh menang, nah itu, ya. Dan sekarang mah terbuka Kak, mau nulis apa silakan. Yang penting norma-norma yang harus dipegang, jangan menyinggung sara, menyinggung apa. Nah itulah, ya payung hukumnya sudah jelas kan. Nanti kakak sekarang jadi pelatih pramuka, nanti kakak di sekolah menjadi kamabigus, ilmunya bisa dipakai, bajunya tidak usah dipakai. Ya, kakak jadi guru, jadi pelatih, waktu ngajar pakai aja metodenya kayak pramuka. Dimarahi, nah prosedurnya lapor dulu kepada yang berwenang, ialah kepada ibu. Bu, saya main metode ini. Ulah, belenyong ada sama Gus KPD. Nah itu yang salah. Ya, jadi attitude-nya, etikanya, ya harus tetap ditempuh. Ya, apalagi kalau kakak menyebutkan, ini Bu, rencana saya mau ngajar ini, mau metode apa? Sama metodenya Kak. Active learning juga ada. Ya, problem solving ada. Kan di RPRM tidak ada dituliskan problem, hanya paling footnote-nya aja. Ya, hanya biasanya orang yang membaca tidak konten dengan itu, maka selalu salah, bingung kakak yang sendirinya. Ini di kahayangna teh kumaha. Nah, ini karena kakak tidak tahu seleranya bagaimana. Itu mungkin Kak. Cukup? Terima kasih atau masih kurang? Alhamdulillah. Ya, nanti kita lihat ukur di produknya di RM yang kakak buat nanti. Ya. Ya, Pak, insya Allah. Masih ada Kak? Ajang Garut. Ya, silakan. Aja silakan Garut. Ya, terima kasih Kak. Yang duluan dulu Kakak izin. Dari Bekasi Kak Pia. Ya, dari tadi udah kita nunggu nih Kak. Ya, Kapia dulu, mangga Kapia. Ya. Dulu katanya. Iya siap. Bisa dilanjut Kak ya? Ya. Izin. Ya. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi kan kita berbicara wabarakatuh. dengan kurikulum Kak, terus membuat rencana untuk melatih. Yang ingin saya tanyakan, saya hanya simpel saja kayak langsung ke pokoknya. Apakah ada kurikulum tertentu agar kita nanti membuat rencana untuk melatih itu agar dapat suatu tujuan? Karena kan dengan kurikulum kita mempunyai seperangkat untuk mencapai sebuah tujuan tertentu Kak. Apakah ada kurikulum tertentu? Apakah kita hanya membuat versi-versi kita? Kan ada dua, dalam acara luring dan daring. Nah yang ingin saya tanyakan, apakah ada kurikulum yang mengatur untuk membuat rencana melatih tersebut Kak? Terima kasih. Terima kasih Kota Depok ya. Saya kembali bertanya ke kakak, apa sih kurikulum Kak? Kurikulum itu adalah seperangkat untuk pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan. Perangkat perencanaan yang akan dilaksanakan kan? Sekarang kita KPD. Ya, kakak baru diberikan dengan sistem pendidikan dan latihan. Siap. Jadi kurikulumnya yang mengatur adalah Pusdiklatnas. Siap. Nah, di sana kakak mau melaksanakan misalkan KMD. Tidak ada di sana KMD daring, KMD during. Yang jelas di sana ada di dalam struktur kurikulum. Struktur kurikulum di belakangnya ada kisi-kisi, itu tujuannya. Baru kakak laksanakan. Kakak buatkan di sana adalah RM. Ya, sama dengan di sekolah, ada program tahunan, ada program semester. Nah, terus dituangkan lagi di dalam RM pertemuan ke-1, kedua. Sehingga kakak dapat mengetahui berapa sih kewajiban kakak untuk hadir 1 tahun di sekolah. Itu kurikulum Kak. Iya, siap. Ya, berapa hari Kak? Setahun berapa hari? Setahun berapa hari Kak? 365 hari Kak. 365 hari. Kakak mengajar berapa hari? 5 hari. Lama ya? COVID 5. Setahun berapa hari? Nah, maka kakak ada wajib tatap muka. Sehingga waktu libur, kakak kenapa tidak ke sekolah? Karena sudah dihitung kumulatif. Ada di program tahunan, persiapan, ada workshop, ada apa. Jadi begitu kakak langsung belajar, langsung tidak ada di tengah jalan, maaf, sekali lagi, libur hari ini karena bapak gurunya rapat, tidak. Itu tertuang di dalam program tahunan. Program semester yang terbaik. Karena ada perencanaan yang dikatakan tadi kurikulum. Ya, jadi sudah ada, tidak ada kurikulum COVID, maka ada kebijakan. Oh ini dikurangi, tatap mukanya dikurangi, tidak ada daringnya di rumah, bagaimana alatnya.
Ya, sehingga sampai dengan apa? Pulsa ya dibagi, bukan? Ya, mudah-mudahan sampai juga. Waduh ya, pulsanya. Itu Kak. Ya, Paham, Kak? siap Kak. Ya. Siap Kak. Nah, ini Insya Kakak Allah, lihat terima Kak, kasih. ya ada program tahunan, ada program. Jadi ada, tinggal Kakak lihat nanti sekarang materi tugaskan tadi, Kakak download Sikdiklat PP nomor 48. Di sana ada, ya. Nanti Kakak akan kebagian mudah-mudahan malam ini atau lusa pada membagikan judul untuk Kakak nampil nanti hari Jumat pagi. Ya. Nah ini biasanya saya katakan tadi, biasanya kalau mau besok tampil, Kang Badru semalam suntuk tidak tidur. Nyun bubungaan, nyun kenaon. Hayang puas pada waktu tampil karena 2 kali tampil. Satu untuk melatih, satu untuk membina. Ya, tambang kudu neangan nyarira, rek bikin kaki 3 harus nyari tongkat sendiri. Nah ini. Jadi sekarang saya tidak melihat di sini Kang Badru tidak tidur semalaman karena mungkin Kang Badru di rumah tidur enak aja. Itu Kak, apa daring ini ya, tapi tetap kita bertatap muka. Nah ini Kak ya. Jadi silakan, itu yang sama dengan kurikulum yang Kakak tadi ya. Jadi dijabarkan lagi kurikulum apa sampai detail ya. Jadi kalau Kakak menanyakan kenapa Kakak nggak sekolah, tetap Kakak adalah hari kerja itu adalah 5 hari. Tapi jam berapa itu fungsinya Kakak sebagai profesional tatap muka. Setelah itu Kakak menyelesaikan program-program yang disebut dengan administrasi. Ya, nanti meniraos siapa tadi Kakak dari Depok ya? Dari Kabupaten Bekasi. Dari mana? Kabupaten Bekasi. Nah, Kabupaten Bekasi meniraos Kakak mau wayah kita suwi. Nah, itu karena dia Ibu pastikan ini program saya tetap punya sekian, setahun sekian jam, sekian hari, 365 dikurangi lagi dari Kakak. Makanya selalu ingin jadi guru. Ya. Ingin selalu jadi guru karena tidak 365 hari, dihitung berapa. Ya. Anak libur, tidak libur sebenarnya mah. Matak sok pasca aja kepala sekolah. Oh, libur-libur. Nah, lihat Kak, ya, bukan gaji buta, bukan bekerja di apa? Di menantu atau bukan bekerja di bapak. Tetap Kakak harus, itu namanya kurikulum. Ya. Kakak harus ngajar di sini sekian jam, itu yang ngatur, maka ada PKS kurikulum. Ini harus tes, ada mid semester, ada ulangan apa. Nah, itu baru dikumpulkan, ya. Cukup mungkin Kak? Kabupaten Bekasi? Siap, Pak. Masih ada? Ya. Ini mah enak Kak, tuh dong melatih Bapak Ibu guru, jadi sudah nyambung gitu. Kemudian kasihannya juga guru gitu. Apa yang dirasakan, apa yang jadi keluhan sudah bisa terjawab. Dan bersilat tidak. Baru ini kan sifatnya informasi yang harus Kakak kuasai, sehingga pada waktu nanti di penampilan diawali dengan penyusunan, nah Kakak sudah betul-betul. Ini biasanya penyakitnya yang menahun pada guru adalah menirukan, copy paste, disalin. Padahal kondisinya tidak sama, akibatnya yang tadi tidak tercapai pada satu tujuan. Ya, masih ada Kak? Silakan. Ya, Kak. Silakan Kak. Ya. Silakan Kak Badru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Haji Taufik. Saya tidak banyak. Saya tadi tertarik terhadap metode tanya jawab. Jujur saja, saya walaupun sudah lama ngajar, saya belum menemukan model tanya jawab yang gitu, yang bisa di respon dan disukai oleh audien ya. Jadi setiap mengadakan tanya jawab, semua audien rata-rata pasif, mungkin seperti apa penyebabnya, pasif dan tidak merespon gitu. Jadi adakah teknik yang jitu yang bisa membuat teknik tanya jawab kita bisa direspon dan disukai oleh seluruh audien? Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak sudah merasakan itu? Kami tim Kak, bukan saya sendiri yang ngajar. Adeden, kemarin Kak Sri, Buas, itu mengajar bertanya enggak Pak? Apa? Sama dengan saya enggak? Kak Buas kemarin. Kakak kan juru memasukkan dalam bentuk program Bapak? Ya. Nah, itu Kak. Jadi tidak semua pokok bahasan bisa menggunakan itu. Ada yang tanya jawab langsung, ada yang melalui perbuatan. Sebab semua orang ada yang
mau bicara terus, ada Ya. yang diam, tapi semua akan terwakili. Jadi punya model, Kak. Ya, nantinya. Tadi Kak Didi menyampaikan seperti ini, apa tadi itu materi yang sifatnya kakak harus tahu, materi yang harusnya kakak kuasai, materi yang harus kakak betul-betul dipahami. Nah, itu kan? Ya. Jadi pelatih ini adalah soko gurunya, ya. Yang namanya guru kan tidak ada guru kecil, ada dosen kecil, Pak. Kan guru besar. Ya, ya. Guru juga kan maha sang guru kan juga guru ini menjadi satu panutan. Jadi apa yang dikatakan dengan guru itu? Ya, jadi bukan tidak ada. Jadi di dalam pokok-pokok bahasa tertentu nanti akan muncul model. Makanya kami mencoba mengembangkan dengan aplikasi ini. Mudah-mudahan nanti kakak-kakak di lapangan bisa mengembangkan sehingga dari keluhan-keluhan yang tadi bisa terjawab. Ya, hanya harus kesiapan bagi kita adalah menyiapkan konten materinya, tekniknya orang admin, ya ada sendiri. Insya Allah mau sendiri Kak Badru tadi di sana dari Sinyalira seueur. Kan kantun wayana teh ulah berbicara materinya, silakan ditoel, yuk hayu kumaha. Di sekolah sudah ada bagian IT kan, mulai dari sekolah dasar ada. Ulah ngetik wae bos. Apakah ada hubungannya dengan pembelajaran? Ada. Ya, cuma semalam suntuknya hayo we ngetik laporan naon? Awal laporan bos. Karena saya mau urusan IT dari urusan IT di sekolah teh bukan urusan kegiatan sekolah. Ya, pembelajaran. Kan urang can bisa noelna kunaon? Nah aku pulpen, nah aku buku, nah aku padang. Nah itu mungkin. Jadi kalau tahu situasinya mah insya Allah Kak Badru. Nah ini Kak, dalam istilah apa? Negosiator dan katalisatornya kan sudah kemarin dibicarakan ya atau hanya dibaca aja. Nah ini aplikasinya ya. Bukan gampangkeun Kak Badru ya, dicoba dulu. Kan kita tidak ketemu sampai di sini. Nanti kakak setelah ini nanti serahkan ke Kuarti cabang ada disebut dengan bimbingan rencana tindak KTL. Lanjut. Nah, ini dituangkan dalam nara tama. Nanti kakak mau jenjang pendidikan itu harus ada itu dulu. Tidak besok selesai KPD bulan Desember Kak Gustik, nah abdi pada ngirim Kak PL, mangga daftarnya mumpul, tapi beneran tiket masuknya can ayat. Nah itu Kak, ya. Insya Allah Kak, ya semua sudah ada di sana apa yang direncanakan. Jadi model ini disesuaikan dengan tadi konten materi. Makanya Kak Badru punten sanes miarang Kak Kolot. Aya laptop, download di Google, cik diklat, cik diknat, PP48. Aduh aya printkeun. Kan di kantor merentah, di kantor mah insya Allah mudah. Printkeun tak iya aya KMD, KMD-nya terbagi Kak. Ada KMD siaga, ada KMD penggalang, ada penegak. KMD juga sama, KPD. Nah itu, siap nanti kakak akan berhubungan dengan itu. Itu ruhnya pelatih. Kalau pelatih tanpa menguasai itu sulit nanti. Baru selain itu kakak tetap tidak lepas dari gugus depan punya peserta didik. Nah nanti tuangan tulisannya yang disampaikan oleh Kak Didi dan Kak Deden ialah bentuk menulisnya apa. Jadi bukan tulisan seperti puisi, tidak hanya itu aja. Sehingga orang membaca, oh ini yang membuatnya pasti mempunyai latar belakang yang benar. Makanya berjenjang. Itu mungkin Kak Badru. Ya, siap, makasih. Jadi bukan tidak mau jawab yang tadi. Siap kalau saya kasih suapin terus nanti saya nggak ada. Siap. Silakan Kak. Nuhun. Masih ada? Ada Kak dari Banjar Kak. Dari Banjar. Ya silakan Banjar. Dua kali ya. Tadi mah Kak Rizky Kak. Kak Rizky sekarang Kak. Kak Aco. Kak Ato, mangga Kak Ato. Kak Aco. CO Aco. Aso. ACO. Enggak ngantri Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, ini pertanyaannya sedikit sih tentang RM. Kak, jadi kita nanti kan dituntut sebelum melatih itu harus membuat RM rencana melatih atau rencana mengajar. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah
RM itu hampir sama persis sama RPP gitu Kak? Kalau misalnya ya nanti kan kami kalau menyusun RM itu tidak usah susah-susah. Oh berarti hampir sama persis dengan RPP gitu. Kalau mungkin ada perbedaannya, kalau bisa saya mohon kami minta lah contohnya Kak, contoh RM itu kalau misalnya ada perbedaan. Kalau syukur-syukur tidak ada perbedaan, jadi kami nggak sulit lagi gitu Kak. Terima kasih, gitu aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat berjumpa Kak Aso. Ini sudah 2 kali bertanya. Saya tadi ibaratkan, ya contoh yang sederhana. Kak Aso pakai baju ya? Iya Kak. Saya pakai baju ya? Iya. Orang Arab pakai baju? Pakai baju dong Kak. Sama nggak bajunya dengan kita? Beda. Beda apanya? Agak beda. Apanya? Kalau orang Arab biasanya bajunya panjang-panjang. Nah, orang India? Beda kan? Ya. Apa beda, tujuan di baju? Beda. Menutupi anggota badan. Nah, itu kan? Ya. Jadi RPP, ada skenario, ada RM itu sama Kak. Ya, tujuannya bagaimana mengunci, mengukur dalam proses pembelajaran. Ya, mulai dari pendahuluan, pembukaan, kegiatan inti, hanya poin-poinnya aja. Metode apa yang dipakai, strateginya bagaimana, pendekatannya. Ya, jadi kalau orang membuat baca RM akan sama dengan RPP. Ya, tidak ada bedanya. Ya, ada yang diurai, ada yang tidak. Ya, sama dengan yang tadi. Ada program tahunan, ada program. Sama, di Sigda juga ada kurikulum. Kurikulum ada kan di sana Kak? SK dan KD ya? Ada. Nah, Ya. Di Pramuka apa? Sisdiklat. Ada struktur kurikulum. Di belakangnya ada kisi-kisi. Di belakangnya lagi ada pedoman penilaian. Makanya Kakak nanti Kak Aso ada waktu senggang atau ada suruhan, coba di-download, keluarkan Sisdiklat PP 48. Dibaca. Iya Kak. Ya itu Kak, ya bandingkan dengan Pak Sisdiknas, ya. Kurikulum sudah berkali berubah, tidak berubah, hanya beda formatnya aja, bukan formatnya beda, isinya yang tujuannya yang ditambahkan, pendekatannya, pembelajarannya. Ya, makanya kita cukup banyak dengan metode dan pendekatan. Sehingga ada beberapa daerah yang metodenya cukup, contohnya seperti CPSA itu tergaung di Cianjur sampai ke mancanegara. Ya, sekarang yang lagi ramai adalah nggak tahu, saya udah pensiun ke awal. Yang kemarin itu adalah tentang quantum learning, booming di mana-mana. Sehingga guru bingung mana yang ada. Pakai aja yang mampu, semua juga akan ngarah ke sana. Yang tadi Kak, ya cerita seorang nenek yang mengasih ikan ayam terhadap cucunya. Nah ini karena tidak. Makanya orang yang paling mudah, wah ini sulit, itu mah ya salah satu yang selalu katakan adalah pelatih yang bangor, guru nu bangor. Nah ini kan sama dengan Kak Badru barusan, semua akan sama ya, tapi kalau kita cocok akan diterima, kalau tidak cocok dia akan ditolak. Sama dengan baju yang tadi. Ya. Jadi kita akan kembali kepada Kakak nanti. Kakak sisi saya ini adalah melatih tidak di KMD, mungkin di Karang Pamitran atau di mana pembeli materi, tetap sama. Kakak dikasih konsultasi, ada di Kuarang akan menyelenggarakan Dianpindru. Kakak tidak bisa nyempat melatih, minimal Kakak menyampaikan, oh ini materinya untuk Dianpindru ini nih. Nah, seorang tahu bahwa materi ini sudah tahu kisi-kisinya bagaimana, apa tujuannya. Ya, syukur kalau Kakak memberikan RM-nya kepada mereka yang akan melaksanakan. Nih RM-nya untuk Dianpindru. Nah, nanti siapa yang menyampaikannya? Ini alat evaluasinya. Itu sama Kak, ya. Bedanya antara formal dan tidak formal. Makanya di ekskul wajib kepramukaan. Saya tidak disingkat nih, Kak, awas yang nyulisirikeun. Ya, itu kan sama atau beda Kak? Bukan pramukanya, bukan morsenya, tapi bagaimana daripada ruh. Kenapa diberikan morse? Sama dengan yang tadi, yang pertama. Kenapa motor harus dipanaskan? Oh, supaya panas, kenapa kan diduruk? Nah, karena yang tadi, begitu kita apa yang harus disiapkan dulu. Nah, ini kan Kakak dari awal dibekali ini.
hal yang harus dikuasai, harus dipahami, mana yang harus dipegang betul-betul. Nanti kakak akan terukur, insya Allah Kak Aso, nanti mudah-mudahan perdamnya dapat peka, akan terukur dengan standar di dalam RM yang kakak buat, 2 Kak nanti. Ya, 1 untuk membina, 1 untuk melatih. Ya, dari sana akan terukur, oh ini laik dan ini perlu ada penguatan. Ya, judulnya nanti mungkin akan diundi oleh kakak Peldam, ya, dan kakak akan tampil di sana, mungkin durasinya tergantung di kakak Peldam nanti berapa menit, ya. Harusnya ini 90 menit, tapi cukup 10 menit, terukur Kak, ya. Begitu lihat RM juga dapat terukur, oh ini mau ke sini, ini mau ke sini, ya. Nantinya dari pengalaman yang tadi, ya. Nah ini biasanya penyakit yang ini yang mudah-mudahan Kak Aso bisa tinggalkan ialah penyakit plagiator. Ya, penyakit menjiplak. Ya, itu yang harus dihindarkan. Ya. Buat aja sesuai dengan kemampuan. Mau hitam, mau kuning, silakan. Nanti yang memutus adalah teman Kak Aso sendiri dan pelatih pendamping. Oh, ini kurangnya, ini kurangnya. Ya, jangan takut. Jadi jangan ABS. Ya, saat tugas selesai, udahlah. Ya, gugur kewajiban. Nah, salah. Jadi nantinya. Ya, kakak ingat berangkat kakak dari Banjar, berapa ratus pembina yang ada di sana, berapa ribu peserta didik. Nah, bayangkan kalau kakak buat kesalahan, berapa ribu dosa yang harus kakak pegang. Ya, makanya kita minimal kita mendai kepada kemanfaatan ilmu yang dapat kita berikan. Itu Kak yang dapat kita kiprahkan di dalam gerakan pramuka. Kakak juga mungkin jadi guru, silakan Kak. Kalau itu cocok, metodenya, pendekatannya, teorinya, waktu pendidikan formal, mau diharamkan. Han meren pengalaman yang sudah prosedur Kak. Kulo nuwun, ya permisi dulu bisi ayah numarios. Nah, namun kieu ngajar teh. Pan abdi mah geus lulusan KPD menang. Ulah Kak, tetap ya. Tetap harus prosedur. Ya, minimal mengingatkan pada mereka. Ini tidak ada salahnya, ya. Mungkin itu Kak Aso, cukup? Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Silakan disiapkan, mudah-mudahan besok bisa ketemu lagi, masih ada, ya. Amin. Dan sekarang saya tidak melihat Kak Aso di sini, biasanya kalau di sini melihat, wah, keluh kesah Kak Aso, nyari ke sana, nyari ke sini. Jadi saya melihat telepati jarak jauh aja. Tapi saya menggunakan Skype, Kak. Menggunakan telepati, tapi mengajinya Skype, gitu. Saya pikiran gitu, Saya pikiran. Mangga Kak, ayah kene. Masih kita ada 10 menit lagi. Cirebon. Ya, silakan Cirebon. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kurikulum 2013, kaitannya dengan pramuka sebagai mulak wajib, kadang-kadang antara peraturan dan kebijakan berbenturan, Kak. Contohnya di pramuka itu rencana saya begini. Kemudian kebijakan Mabigus itu istilahnya melarang. Barangkali itu kaitannya dengan hal itu yang berbenturan antara kebijakan dengan peraturan. Kira-kira kita sebagai pembina solusinya atau caranya atau menjelaskannya ke Mabi itu kira-kira gimana Kak? Terima kasih. Bisa jawab. Baik, kakak-kakak selain dari Kak Sapari dari Cirebon, silakan sambil menunggu pemateri kita. Satu lagi pertanyaannya. Karawang, Kak, Karawang. Karawang, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Di masa pandemi ini, pendidikan formal pun kan Kak ya, ada yang namanya dibuatkan kurikulum darurat, sehingga jenis RPP-nya pun darurat, dan materi yang disampaikan ke peserta didiknya pun hanya yang berhubungan dengan ibadah, akhlak sosial, cinta tanah air, dan lain-lain, tidak full semuanya. Berkaitan dengan kepramukaan, kebetulan di kuartir ranting tempat kami bertugas saat ini,
bulan depan itu mau mengadakan KMD untuk seluruh pembina di kuartir ranting kami. Mohon masukannya, kira-kira kalau di Pramuka sendiri, apakah ada materi, karena memang sifatnya daring dan memang waktu yang terbatas, apakah ada materi ini nih yang paling utama untuk disampaikan ke para peserta nanti? Atau memang full saja seperti biasa kalau untuk materi? Nah, bagaimana tanggapannya dari kakak-kakak dari Pusdik, dari Kak Haji Taufik dan teman-teman semuanya? Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak yang saya hormati, dari dua penanya, Kak Sapari dari Cirebon dan Kak Wahyudi dari Karawang ya Kak, bertanya tentang mohon masukan dari Kak Haji Taufik untuk kegiatan KMD yang akan diselenggarakan di Karawang ya. Cikampek Kak, di Cikampek, Keluaran Cikampek ya. Karena sekarang itu musimnya pandemi, apakah materinya ataupun teknisnya harus seperti apa? Karena baru sekarang dari Keluaran Cikampek ingin menyelenggarakan KMD. Baik Kak Haji Taufik dengan dari Kak Sapari bisa digabung saja Kak. Ya. Makasih Kak Cirebon. Ya ini Kak Sapari. Ya. Jadi yang pertama bukan berbenturan. Kalau benturan nanti ada yang pecah, ada yang potong. Ini mohon maaf, ini biasanya penyakit kolot, maaf, penyakit 4B, cekal. Maaf aja Kak. Jadi di sini kakak menentukan sikap dulu Kak. Ya, kakak sebagai pembina pramuka ada Mabigus. Ya, kakak sebagai guru dan Mabigus sebagai kepala sekolah. Itu kan Kak? Bisa dibedakan Kak? Biarpun badannya satu. Ya, Kak Sapari, udah bisa? Ya. Udah Kak, bisa? Kalau yang jelas kalau guru itu harus taat kepada atasan, kepala sekolah. Ya, ya. Kalau pembina? Pembina itu sesuai dengan aturan yang ada di kurikulum, yaitu kurikulum 2013. Kemudian juga acuannya pada kuartir, yaitu kuartir cabang yang menerbitkan petunjuk dan pelaksanaannya. Nah, maksud saya gini Pak, kakak itu kan ada di sekolah, maka Mabigus itu adalah seolah sebagai atasan kan? Iya. Paham Kak? Nah, kakak sebagai guru, maka dia adalah jadi kepala sekolah, kan atasannya gitu? Ya. Ya, biarpun itu hak latih, kakak dapatkan hak tanda bekerja THB itu dari kuartir ranting atau kuartir cabang ya. Nah ini. Nah sekarang ekskul wajib ini adalah kegiatan pramuka atau ekstrakurikuler atau intrakurikuler. Ekstrakurikuler wajib Kak. Permen berapa? Lupa. Ya, Permen 16 itu namanya ekskul wajib. Ya. Siapa yang mengeluarkannya? Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan. Jadi masuknya ke Mabigus atau kepala sekolah? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Nah, jadi itu adalah program kepala sekolah. Paham Kak? Nah, sekarang kakak pembina pramuka. Nanti masuknya ke mana? Ke gerakan pramuka. Ya kemana? Kan di sekolah ini. Mabigus. Ke kepala sekolah atau ke Mabigus? Mabigus. Nah, ke Mabigus. Jadi mau berbenturan Kak. Ya, biarpun bagaimanapun juga. Jadi harus dikuasai dulu isi Permen 16 dengan kegiatan gugus depan. Di gugus depan ada yang namanya MUGUS, musyawarah gugus depan. Ya. Paham? Di Permen 13 itu ada yang namanya musyawarah guru mata pelajaran. Nah, dituangkan dalam kepala sekolah. Namanya ekskul wajib itu bukan materi kepramukanya, tapi esensi pramukanya yang bisa dikolaborasikan dengan mata pelajaran. Ya, nah kewajiban pembina pramuka yang sudah KMD, bila ada guru yang belum KMD, itu berhak dan dapat membimbing mereka. Ya, kakak sudah jadi KPD di sekolah itu, kakak mempunyai hak
untuk membimbing. Soal daik mah eta mah tinggal komunikasi kakak dengan kepala sekolah. Kasih itu mah terdaikkan kumaha. Nah itu maka kita dibekali dengan pengetahuan. Ya, paham nggak? Nanti program pramukanya tersendiri. Anak-anak yang senang pramuka baru dihimpun di dalam ekstrakurikuler pramuka. Nah itu yang bertanggung jawabnya Mabigus dengan pembina pramuka. Nah, Permen 16-nya dituangkan dengan guru-guru, jadilah nilai yang bertanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Paham nggak? Ya. Paham? Mungkin itu jadi benturan tidak? Tidak. Paling tidak, ya malah lebih beruntung kakak di sana ada disebut dengan model blok. Kan kakak senang camping mungkin? Ya. Nah, kalau 2 regu kan teramainya kak. Iya. Nah, tapi lawan enak satu tingkatan 400 camping resep tuh. Lebih ramai. Nah, itu di dalam diagram blok. Apa? Program sekolahnya berjalan, materi pramuka tambahkan tadinya, ada tali temali, ada menteri. Nah ini, tapi yang betul-betul keterampilan dikelompokkan, nanti khusus di ekstrakurikuler. Jadilah pramuka Garuda, jadilah penggalang ramu, jadilah penggalang rakit. Paham Kak? Paham Kak. Nah itu Kak dulu, ya. Jadi jangan berapriori dulu kakak, apalagi kakak sebagai KPD. Kaji dulu. Sekolah itu ada 2. Kepala sekolah jadi Mabigus, kakak sebagai pembina. Nah, itu atasan dan bawahan. Tapi kalau kepala sekolah, kakak guru, ya atasan. Hanya beda bajunya aja. Paham itu, Kak? Paham, ya? Kak. Makasih. Oke, untuk Kak Pak Yudi, Cikampek, ya. Nah, ini udah saya sampaikan tadi, ya. Lihat protokol kesehatannya, ya. Paham nggak istilah bahasa Kang Awa nih? Ngorek-ngorek borok. Pak Yudi? Apa enggak? Pak Meo itu istilah. Borok kemudian dikorek-korek sakit enggak? Pak Yudi? Sakit. Sakit, nah ini. Jadi jangan cari masalah. Ya. Istilah Kawa itu bukan ngaji. Lihat kurikulum KMD. Mana yang bisa dilaksanakan daring. Ya, silakan. Saya yakin dengan teknologi Kak Wahyudi, silakan mereka akan tertarik. Nah, waktu daringnya ada peluang memungkinkan tanpa melanggar protokol, silahkan. Kan ada camping, ada apa. Tapi kalau itu tidak boleh, jangan dipaksakan. Ganti dengan model yang lain. Yang bobotnya sama dengan camping. Apa tujuan camping? Untuk nyiksa teman gitu. Sama dengan tadi. Kenapa pakai baju? Kok beda-beda? Tujuannya sama enggak? Sama kan? Camping juga sama. Cari model yang lain, yang betul-betul. Ya, yang betul-betul tidak melanggar dari protokol kesehatan. Ya, jangan membuat masalah. Tadi kalau sudah tercela 10 tahun yang datang belum tentu dapat dihapus. Ya, ini nantinya. Bukan tidak boleh. Silakan yang ada fasilitas ya, Haji. Yang tadi yang dimaksudkan salah satunya untuk bentuk batasan materinya. Kan kalau di kurikulum sekolah itu diperkhususkan lagi gitu di masa pandemi ini. Nah, untuk di KMD ini, apakah ada materi yang paling pokok nih yang harus disampaikan ke peserta didik KMD itu yang ini, atau memang seperti KMD yang biasanya gitu, seperti itu maksudnya? Kakak hubungi Pusiklacap, hubungi Kuarcap, ada edaran Pusiklanas tentang KMD di dalam pandemi. Silahkan jabarkan. Yang penting prinsipnya adalah tidak melanggar rambu protokol kesehatan. Ya, tadi katakan. Siap, ya, Haji. jadi kita bukan ngaji. Ya, nah ini silakan. Ada ketentuan yang dituangkan dalam, saya lupa lagi suratnya. Ada edaran, kalau nggak ada mungkin kontak ke Kang Awa atau mungkin ada Kang Awa punya. Silakan dikirim nanti apa yang gimana. Bukan mengurangi kurikulum, tapi kolaborasi. Ya, nantinya. Acara pembukaan bisa daringkan. Nanti pioneering kan bisa juga, ya, penjelajahan bisa, siap. Bisa penjelajahan dengan daring, ya, kecuali yang sifatnya mungkin apa, Kak Yudi, camping ya, campingnya masing-masing di rumah, supaya tidak tidur bagaimana, kasih program masing-masing di rumah, kalimat masing-masing, ya,
Siap-siap Api Kak Ji, siap. Unggun, Ya, Api kan? Unggun Itu. bisa Insya Allah lewat bisa. daring. Ya. Yang penting tadi salah satu prinsip adalah kita tidak melanggar rambu tentang protokol kesehatan. Ya, maka pameo kami di sini adalah tong ngorek-ngorek borok. Sudah sakit dikorek, tapi tidak punya tujuan. Beda dengan dioperasi. Ya, itulah mungkin kakak-kakak. Baik kakak, kita rehat dulu aja. Kita belum selesai, masih ada sampai asar nanti. Ya, karena waktunya sudah ada dipanggil, kita rehat dulu. Mau kameranya dimatikan boleh. Kita istirahat dulu. Masuk kembali jam 13.00 sudah on. Ya, selamat menikmati Soliskam. Ya, bukan Solisman. Solisman. Ya, silakan sholat, makan yang ada. Ya, hingga kakak nanti jam 13.00 sudah kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak, selamat siang. Terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Secukupnya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bergabung lagi di room ini tepat pukul 13. Terima kasih kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.